Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Muqaddimah Al-Fiqhiyah As-Sughra. Dan hari ini insyaallah kita sampai ke bab fi al-wudu' ya. Faslun fil wudu', bab tentang wudu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kemarin ada satu kata yang terlewat ya, wala yatafattat ya. Itu setelah diteliti lagi, itu fil mudhari marfu ya. Jadi la yatafattatu, dari kata tafattata, yatafattatu tafattutan. Jadi dia enggak majzum. Karena setelah kita cari, kemarin kan kalimatnya faisannu at-tasawuqu bi'udin layinin mungkin ghairi mudirrin la yatafattatu. Ya, jadi tidak ada yang membuat dia jazm ya. Sehingga dia kembali ke hukum asalnya, yaitu fil mudhari itu hukum asalnya adalah marfu. Jadi la yatafattatu, la-nya nafiyah, yatafattatu fil mudhari ya. Fa'ilnya kembali ke ud ya. Yatafattatu itu artinya tidak pecah-pecah. Jadi kan tujuan dari siwak itu membersihkan gigi ya. Tapi kalau siwaknya sendiri pecah-pecah, yang ada malah nyangkut-nyangkut. Antum pernah nggak siwak itu ada yang ketinggalan? Nah, itu yang dimaksud dengan itu. Ya. Baik. Sekarang kita baca faslun fil wudu'i. Siapa baca? Gifari paling dekat. Ya. Faslun fil wudu'i wa huwa isti'malu ma'in tahurin mubahin fil a'dha'i al-arba'ati al-wajhi wal yadaini war ra'si war rijlaini ala sifatin ma'lumatin. Ahsan. Terjemahin dulu. Bab Tentang wudu. Ya. Wudu adalah istimal artinya apa? Dari kata amila. Amila itu kan melakukan. Istamala apa? Istamala itu artinya menggunakan. Ya, istimal itu artinya menggunakan ya. Menggunakan air untuk bersuci. Bukan, justru ini menggunakan air yang suci. Menggunakan air yang suci Dan boleh yang mubah untuk berwudu. A'dha ini jamak dari udhun, anggota. Fil a'dha'i al-arba'ah. Anggota yang 4. Ya, anggota wudu yang 4 ya. Maksud anggota di sini adalah anggota wudu yang 4. Apa aja? Itu Wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Dari Ala sifatin ma'lumatin. Gimana? Dengan sifat-sifat wudu yang telah diketahui. Ya, artinya bukan sebatas. Yang namanya wudu itu ada aturannya, seperti kita membasuh muka, batasnya seperti apa. Itu sudah ada sifat-sifat wudunya, itu yang dimaksud dengan sifat ya. Faslun fil wudu'i ya. Bab tentang wudu. Wa huwa isti'malu ma'in tahurin mubahin fil a'dha'il arba'ah ya. Yang dimaksud dengan wudu adalah menggunakan air yang suci yang mubah pada anggota wudu yang 4. Jadi anggota tubuh yang wajib ya. Ini tidak termasuk di sini yang sunnah. Ini yang wajib. Yang kalau sekiranya kita mencukupkan diri dengan 4 anggota ini sah wudunya. Ya. Al-wajhi yaitu wajah, wal yadaini 2 tangan. Tentunya ilal marafiq ya, sampai kedua siku. War ra'si kepala, war rijlaini 2 kaki, ala sifatin ma'lumatin ya. Dengan sifat-sifat atau dengan tata cara yang telah diketahui. Ini maksud sifat di sini adalah tata cara wudu yang telah diketahui. Baik. Faslun fil wudu'i seperti biasa ya. Kalau judul kitab, judul bab itu di Arab sebagai apa? Khobarun bi mubtada'in mahdhufin ya. Takdiruhu hada ya. Jadi ini takdirnya hada faslun fil wudu'i. Ini adalah sebuah pembahasan dalam masalah wudu. Ya, jadi semua judul kitab, buku, bab itu diawali dengan khobar bagi mubtada yang dibuang. Fil wudu jar majrur wa huwa istimalu ma'in tahurin mubahin ya. Huwanya wa istinaf, huwanya apa? Mubtada ya. Jelaskan ini mubtada. Khobarnya mana? Istimalu ya, istimalu khobarnya. Istimal ini tasrifnya apa? Istimal masdar.
Isti'mal ya. Madinya apa? Istamala, tasrif. Istamala yastamilu isti'malan mustamilun mustamalun istamil la tastamil. Istamil bukan istamal ya. Istamal baik lagi fi'il madi. Ya, istamil la tastamil. Baik. Istimalu ma'in tahurin, menggunakan air yang suci. Maka air di sini sebagai apa? Yang namanya maf'ul itu mansub. Ini majrur, ma'in. Sebelumnya marfu, setelahnya majrur. Sudah pasti mudhaf ilaih. Memang secara makna seperti maf'ul bih, tapi kita harus lihat-lihat ya. Justru ini tujuannya mudhaf ilaih. Ketika ada dua isim ya berdampingan nempel seperti itu, maka kemungkinannya itu apa namanya? Dia itu kalau nggak mubtada khobar naat man'ut mudhaf ilaih ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya marfu setelahnya majrur, maka dia itu dalam mudhaf ilaih. Ya. Dan kita nggak boleh mengatakan main ini maf'ul bih, meskipun secara makna seperti maf'ul bih. Tapi kan secara pemilihan katanya ini semuanya isim, istimalu masdar main ini adalah isim juga. Meskipun terkadang ada juga isim yang beramal seperti amal fi'il, tapi itu ada syarat-syaratnya. Jadi nggak bisa langsung kita katakan ma'in ini maf'ul bih ya. Kalaupun ini maf'ul bih pasti ma'an bukan ma'in ya kayak gitu. Baik. Ma'in ini mudhaf ilaih, tahurin naat siapa? Naat ke ma'in ya. Air yang suci, berarti yang suci airnya. Mubahin ya. Mubahin naat ke ma'in ya. Apa yang maksud dengan air yang mubah? Bukan air yang haram ya. Maksudnya apa? Jadi airnya itu air yang mubah, bukan air yang haram, bukan air curian. Ya, misalkan kita mau wudu nih. Tetangga punya keran tuh di depan rumahnya. Dan sepanjang hidupnya dia nggak pernah dengan lafaznya yang tegas ataupun lafaznya yang kurang tegas. Kan ada orang yang kadang mengatakan kalau mau ambil air ambil aja, itu kan berarti udah izin ya. Nah ini kita nggak kenal sama pemilik rumah, tapi ada keran di depan rumahnya, kita main wudu-wudu aja. Ini namanya air haram. Ya. Hah? Mendesak tuh gimana maksudnya? Oh, nggak ada air ya. Ya Allah alam ya. Kan setiap ada kesempitan di situ ada kemudahan ya. Tapi antum memang tinggal di mana yang mendesak? Ya. Baik. Kemudian fil a'dha'il arba'ah. Fil a'dha'i ini jar majrur ya, jelas. Al arba'ah naat ya, karena lihat sama-sama marifat, sama-sama majrur, sama-sama muannas. Kan a'dha jamak taksir, maka dihukumi muannas kan? Arba'ah pun muannas ya. Maka ini jelas sekali adalah arba'ah sifat ya naat dari a'dha. Al wajhi, antum matiin coba. Kalau antum bilang naat, itu pasti artinya di dalam anggota tubuh yang 4, yang wajah. Diterima nggak? Enggak. Jadi ini apa? Hah? Kalau antum bilang mudhaf ilaih, ingat mudhaf nggak boleh. Mudhaf nggak boleh apa? Mudhaf nggak boleh ada alnya. Al arba'ah ada alnya. Berarti badal ya. Ingat, setiap kali ada kalimat bahasa Arab yang pertama menyebutkan jumlah 3, 4, 5. Setelah itu menyebutkan yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa itu badal. Badal ba'di minal kul ya. Badal sebagian dari keseluruhan. Berarti al-wajhi ini badal dari arba'ah. Kan disebut ini, anggotanya yang 4. Apa aja? Yang pertama wajah, yang kedua 2 tangan. Jadi al-wajhi ini adalah badal minal arba'ah. Ya, majrur. Ya, seperti yang dibilang pakai metode eliminasi. Jadi kalau antum kayak tadi antum bilang khobar masa majrur. Ya. Untuk bilang mudhaf ilaih, masa mudhafnya ada alnya? Lagi pula secara makna 4 yang wajah, maksudnya apa 4? Kalau wajah yang 4 mungkin iya, tapi kalau 4 yang wajah nggak bisa. Wal yada ini wawunya huruf atau huruf atap ada 10 wahya al wawu wal fa'u wasumma wa au wa am wa imma wa bal wala walakin hatta. Baik, Hasan ya, udah mulai lancar.
Apa karena bareng-bareng? Jadi ada subsidi. Al-yada ini matuf ke al-wajhi. Tanda ini majrur kan ya? Kan matuf ke majrur pasti majrur ya. Tanda jarnya ada ini apa? Iya. Kenapa ya? Kenapa nggak kasroh? Karena Kan al-yada ini itu kasroh tuh ya. Karena dia musanna. karena dia musanna ya. Dan musanna itu ketika jar tandanya adalah Iya. ya. Warroksi. Wa ini huruf ataf ar-roksi. Matuf kemana? Al-wajhi. Ya. Warijla ini sama ya. Wa ini huruf ataf al-rijla ini matufnya ke al-wajhi. Ala sifatin. Ini jar majrur. Ma'lumatin. Sifat ya. Na'at ke sifat ya. Na'atun li sifatin majrurun. Wa alamatu jari kasratun dhahiratun fi akhirih. Baik. Lanjut. Siapa baca? Bagas baca. Wa syurutuhu. Ya. Dibaca dong harokatnya kalau lagi belajar baca kitab jangan disukunin. Wa syurutuhu samaniyatun. Samaniyatun. Al-awwalu Inqita'u inqita'u ma yujibuhu. ma yujibuhu. Wasani an-niyatun An-niyatu. an-niyatu. Wasalasi Wah. wasalasa Ini salisa tebak-tebak aja. Wasalisu wasalisu al-islamu ya. Warabi'u ar-rabi'u al-aqlu. al-aqlu Wal khamisu at-tamyizu. at-tamyizu At-tamyizu. at-tamyizu At-tamyizu. Ya, ada dua itu. ada ya at-tamyizu At-tamyizu. at-tamyizu At-tamyizu. at-tamyizu Aneh kalau dulu baca begini pasti digini nama Al-Qur'annya. Saya terima nikahnya. Karena kayak penghulu kan jadi gurunya. At-tamyizu ya. at-tamyizu At-tamyizu ya. Baik. Wasadisu wasadisu al-ma'ud al-ma'u tahiru tahuru tahuru al-mubahu. al-mubahu Wasabi'u wasabi'u izalatu izalatu ma apa? Ma yamna'u ma yamna'u usulahu usulahu ilal basyarati. syara. Wasaminu Wasaminu istinja'un istinja'un aw istijmarun au istijmarun qablahu. qablahu Baik, dah. Wa syurutuhu samaniyatun dan syaratnya ada berapa? 8. Ya, jadi syarat sah wudu itu ada 8. Al-awwalu inqita'u ma yujibuhu. Telah selesai apa yang mewajibkan wudu. Maksudnya yang membatalkan wudu ya. Maksud ma yujibuhu ini membatalkan wudu. Telah selesai. Wasani an-niyatu, yang kedua niat. Jadi harus diniatkan bahwa gerakan kita membasuh muka, tangan dan seterusnya itu adalah wudu, bukan sebatas anjuran dokter ya, cuci kaki dan tangan sebelum tidur. Nah, kan kalau yang cuci cuma kaki sama tangan, ini bukan wudu namanya. Jadi harus diniatkan. Wasalisu al-islamu ya, yang ketiga syaratnya adalah Islam. Warabi'u al-aqlu, yang keempat berakal. Ya, wal khamisu at-tamyizu. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu ya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, ini adalah batasan usia ya, anak-anak ya dibolehkan menjadi imam ya. Dikatakan seseorang itu boleh menjadi imam kalau dia sudah mumayyiz. Sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang membatalkan sholat, mana yang belum ya. Artinya kalau anak kecil ya kita jadikan imam dan dia suka, kan ada anak kecil kalau lagi sholat nggak bisa diem ya, dia baru aja takbir udah menengok kanan kiri, atau ada juga yang lari ke belakang, ini namanya belum mumayyiz. Tapi kalau dia meskipun anak kecil usia 7-8 tahun belum balik tapi sudah mumayyiz, artinya dia ketika sholat sudah bisa tetap di tempatnya, nggak main kanan kiri, itu sudah mumayyiz namanya. Tapi kalau sholat masih nengok kanan kiri, ngobrol sama temennya, masih suka mundur ke belakang, itu namanya belum mumayyiz ya. Ini yang disebut dengan tamyiz. Wasadisu al-maut tahurul mubahu ya. Ya, berwudu dengan air yang suci dan mubah. Wasabi'u izalatu ma yamna'u wusulahu ilal basyarati.
Yang ketujuh, menghilangkan apa yang mencegah sampainya apa nih? Sampainya air ya. Sampainya air ilal basyarati, ke kulit. Ya. Jadi wudu itu harus airnya sampai ke kulit. Dia tidak boleh ada yang menghalangi seperti tip X ya. Tip X itu termasuk yang menghalangi air ke kulit ya. Makanya kalau kita atau cat ya. Cat juga. Cat itu termasuk yang menghalangi air ke kulit. Tapi kalau spidol itu enggak. Karena spidol itu kan meresap ke kulit. Tapi kalau cat itu menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian ibu-ibu juga ya, ibu-ibu yang suka nyisikin ikan. Antum tuh nyisikin nggak? Ikan itu ada sisiknya kan? Dingin-dingin. Nah, kadang kalau sisiknya nempel ke ke tangan, nah ini dia akan mencegah sampainya air ke tempat ke kulit. Makanya sebelum berwudu kita harus pastikan di bagian wudu kita ya, wajah, kemudian tangan dan kaki itu bersih dari penghalang sampainya air. Terutama kaki ya. Kadang kita nginjak apa? Nginjak permen karet ya, misalkan, atau nginjak apa gitu. Ketika wudu itu nggak kena nanti. Ya, makanya sebelum kita wudu pastikan dulu ya. Terutama kaki kan kadang kalau tangan mah kelihatan ya. Kalau kaki kan kadang nggak berasa. Tiba-tiba pas selesai sholat ada misalkan ada gambar stiker nempel di kaki kan itu tidak mencegah sampainya air ke kulit ya. Taib, ini yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, wasaminu istinja'un aw istijmarun qablahu ya. Beristinja ya, terutama bagi yang hadas ya. Aw istijmar ya, atau istijmar qablahu. Ya, jadi kalau kita mengeluarkan hadas dari depan ataupun dari belakang, maka ini ya harus istinja dan istijmar dulu. Taib. Wa syurutuhu samaniyatun. Syurutuhu jadi apa? Wawnya waw istinaf ya. Syurutuhu, syurutu mubtada ya. Haknya adalah mudhaf ilaih ya. Samaniyatun khabar, ahsan. Al-awalu inqita'u ma yujibuhu. Al-awal, yang pertama ya, telah berhenti apa yang mewajibkannya. Artinya gini, maksud dari kalimat yang pertama ini adalah ya kita harus nunggu yang membatalkan itu selesai dulu gitu. Kayak misalkan ya mau bisa buang angin, ya harus tunggu selesai dulu buang angin, jangan pas lagi buang angin sembari dibarengin sama wudu gitu. Tunggu selesai dulu ya. Begitupun pembatal-pembatal yang lainnya ya. Ini yang maksud dengan inqita'u ma yujibu. Telah selesai apa yang mewajibkan dulu. Maksudnya mewajibkan itu apa? Ya berarti kan membatalkan wudu kayak gitu. Taib, al-awalu jadi apa? Hah? Mubtada, ahsan ya. Dan enggak semua yang ketika disebutkan sesuatu ada berapa, setelahnya itu pasti badal. Lihat dulu. Karena kalau kita bilang al-awalu ini jadi badal ya. Terus inqita'u jadi apa? Justru kan ini cocoknya yang pertama adalah ya berhentinya. Berarti kan ini adalah mubtada khobar lagi ya. Berarti al-awwalu mubtada, inqita'u khobar. Kalau tasrifnya apa inqita' nih? Hah? Masdar. Fi'il madinya apa? Inqata. Tasrif. Taib ya. Ma yujibuhu, ma jadi apa? Inqita'u ma yujibuhu. Ini nempel kan? Inqita'u ma yujibuhu. Berhentinya, apa yang berhenti? Ma yujibuhu, apa yang mewajibkannya? Berarti ma jadi mana fi'ilnya? Mudhaf ilaih. Inqita'u ma yujibuhu, berhentinya apa yang mewajibkannya? Berarti ma di sini adalah mudhaf ilaih ya. Ma ini ism mausul mudhaf ilaih. Ya, ma ism mausulun mabni 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kayak gitu ngirabnya kalau mau lengkap. Yujibuhu. Yujibu itu apa nih tasrifnya? Fi'il mudhari ya. Aujaba yujibu ijaban ya, mujibun mujabun. Ya. Jadi yujibuhu ini fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Yang mewajibkan itu apa? Si apa kan? Berarti fa'ilnya kembali kepada ma yang sebelumnya. Hu-nya jadi mana ada fi'il mudhaf ilaih. Kalau ada fi'il setelahnya domir, apa maknanya bilang?
maf'ul bih. Mewajibkannya. Makanya di sini adalah sebagai objek ya. Wasani an-niyatu al-wawu harfu atfin, asani mubtada, an-niyatu khabarnya. Wasalisu al-islamu ini sama ya. Asalisu al-islamu, salisunya mubtada, al-islamunya khabar. Warabi'u al-aqlu sama mubtada khabar. Wal khamisu at-tamyizu sama khabar. Nah, tamyiz ini apa? Tasrifnya. Tamyiz. Masdar. Madinya apa? Mayyaza. Ahsan. Tasrif. Mayyaza. Mayyaza yumayyizu tamyizan. Mumayyizun mumayyazun. Mayyiz. Mayyiz. La tumayyiz ya. Kemudian wasadisu al-ma'u tahurul mubahu. Ini juga sama. Asadisunya jadi mubtada. Al-ma'u jadi khabar. At-tahuru jadi na'tun lil ma' ya. Na'atnya ke ma'. Al-mubahu jadi sama. Na'tun lil ma' juga. Wasabi'u ini sama mubtada. Izalatu khabar ma' sama kayak atas tadi. Mudhaf ilaihi. Yamna'u usulahu, ya mencegah sampainya. Hu-nya kembali kepada air. Mencegah sampainya air ke kulit. Maka yamna'u di sini fi'il mudhari, madinya mana. Coba tasrif. Mana? Ya. Imna. Ahsan ya. Jadi yamna fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Yang mencegah siapa? Yang mencegah, yang tahu siapa? Ma ya. Jadi kembali kepada ma. Wusulahu. Lihat di sini dia mansub ya. Setelah fi'il mudhari mansub, begitu artinya mencegah sampainya. Berarti sampainya sesuatu yang dicegah kan? Berarti sebagai maf'ul bih ya. Wusulahu, wusulannya maf'ul bih. Haknya di sini adalah mudhaf ilaihi. Ilal basyarati jar majrur ya. Ilal basyarati jar majrur. Wasaminu istinja'un aw istijmarun qablahu. Yang ke-8 beristinja atau beristijmar sebelumnya. Ya, jadi kalau kita mengeluarkan najis dari jalan depan ataupun belakang, ini sudah selesai istinjanya. Baik. Asaminu mubtada, istinja'un ini adalah khabarnya. Aw apa? Aw huruf ataf, istijmarun matuf kemana? Istinja. Qablahu. Qoblanya apa? Hah? Qoblanya? Zorof. Zorof zaman mansub ya. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kemudian haknya sebagai mudhaf ilaih ya. Taib, lanjut. Wasyurita siapa? Ari. Waqtin man hadasuhu terus wajibuhu at-tasmiyatu ma'adzukri. Terjemahin dulu. Dan wasyurita syurita artinya apa? Itu lihat majhul kan, berarti syurito artinya apa? Di apa? Dan disyaratkan juga kenapa? Dukhulu waqtin. Masuk waktu. Alaman bagi orang yang hadasuhu daimun. Senantiasa berhadas. Ya, li fardhihi untuk sholat fardunya. Wa wajibuhu, dan yang termasuk kewajiban dalam berwudu at-tasmiyatu ma'azukri. Tasmiyah artinya apa? Membaca bismillah. Membaca bismillah ma'azukri. Ma'azukri maksudnya kalau ingat ya. Artinya yang namanya ya beda fardu dengan wajib adalah kalau fardu tidak dilaksanakan tidak sah wudunya. Tapi kalau wajib tetap sah, cuma dia pasti ada ininya ya. Ada dendanya atau ada apanya. Seperti haji ya. Haji itu ada syarat, ada rukun haji, ada wajib haji ya. Kalau rukun haji nggak dikerjakan tidak sah. Hajinya. Adapun kalau wajib haji tidak dikerjakan tetap sah, cuma dia membayar dam ya, denda. Seperti itu. Begitupun
Kenapa membaca bismillah dimasukkan ke wajib wudhu? Karena kalau kita tidak melakukannya karena terlupa, itu tidak tidak masalah. Tapi yang sahih ya, yang rojih, dan ini dirojikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, tasmiyah itu sunnah, bukan wajib. Membaca bismillah itu ya hanya sunnah saja. Karena termasuk yang Anda pelajari di mazhab Syafi'i bahwa tasmiyah itu adalah sunnah, bukan wajib ya, yang rojih. Baik. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, membaca bismillah itu wajib bila ingat. Baik. Wa syurita aidan dukhulu waqtin 'ala man hadatsuhu daimun li fardihi. Dan disyaratkan juga masuk waktu atas orang yang hadasnya itu senantiasa berhadas li fardihi, ya, untuk salat fardunya. Artinya gini, ya, di antara ya muslim itu ada orang yang punya penyakit, yang punya masalah di kencingnya. Jadi dia nggak bisa nahan kencing itu. Jadi brojol gitu aja. Kan kalau orang normal pengen kencing berasa kan? Udah gitu bisa ditahan kan? Nah, kadang ada orang yang sistem pertahanannya itu udah jebol gitu. Suka ngompol tiba-tiba gitu. Nah, orang yang mengalami penyakit seperti ini, dia wudunya itu hanya boleh dipakai sekali sholat fardu aja. Dan dia harus nunggu masuk waktu. Misal dia mau sholat zuhur, dia nggak boleh wudu jam 11. Kalau dia wudu jam 11 itu buat sholat sunnah. Kalau dia mau wudu untuk sholat zuhur, itu nunggu apa? Nunggu azan dulu. Setelah azan, dia wudu. Wudu, kemudian setelah itu dia sholat. Misalkan dia mau sholat asar nih. Nah, dia nggak boleh pakai wudunya sholat zuhur. Karena sangat dimungkinkan setelah dia sholat, beser lagi, ngompol lagi. Ya, kalau laki-laki itu penyakitnya biasanya ngompol. Kalau perempuan namanya istihadah. Jadi istihadah itu, jadi di antara wanita itu ada yang namanya istihadah. Istihadah itu orang yang tetap keluar darah meskipun itu bukan di jadwal haidnya. Kan setiap wanita itu pasti tahu siklus haidnya. Dia sepanjang masa. Maksudnya selama ini dia kalau haid itu selalu 7 hari. Tapi suatu waktu karena mungkin ada masalah di hormon, kan wanita biasanya yang bikin masalah itu hormonnya ya. Sehingga haidnya itu lebih dari 7 hari, 10 hari atau bahkan sampai 20 hari, maka kelebihan itu namanya istihadah. Nah, bagi orang yang beristihadah ini, maka wudunya dia hanya boleh dipakai ya 1 kali sholat fardu, dan itu pun setelah sholat dulu. Jadi azan dulu berkumandang, baru dia boleh wudu dan dia sholat. Tapi tentu dengan berusaha sebelumnya membersihkan dan juga menahan. Seperti orang yang biasa ngompol. Kan sekalipun dia wudu, tetap aja dia sangat dimungkinkan ketika sholat dia tetap ngompol kan. Nah, itu syaratnya pertama dibersihkan dulu ompolnya. Kemudian setelah itu pakai sesuatu yang bisa menghalangi air seninya itu dari merembes atau apa tuh istilahnya, menyebarlah kemana-mana gitu. Jadi dia harus berusaha nutup dulu. Nah, kalau udah kayak gitu, dia kan misalkan dia sholat nih, keluar, nggak masalah, namanya juga penyakit ya, nggak masalah. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau orang yang hadas huda imun ya, hadasnya itu terus menerus, dia wudunya hanya boleh sekali. Kenapa? Karena sebetulnya dia telah batal wudunya ya. Tapi ini termasuk yang ma'fu ya, yang dimaafkan kayak gitu. Ya, ini dimaksud dengan hadasuhu daimun li fardihi, ya, untuk satu fardunya. Wa wajibuhu at-tasmiyatu ma'adzukri, dan kewajiban wudu adalah membaca bismillah ya bila ingat ya, ma'adzukri, bersama az-zukri, ay at-tadakkur, ya, kalau ingat. Tapi yang rajih, dan ini dirujukan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, adalah sunnah. Sebagaimana yang aneh pelajari di mazhab Syafi'i, ia juga sunnah. Baik. Wa syurita aidan dukhul waqtin, syurita, pokoknya istinaf ya. Syuritonya apa? Fi'il majhul ya. Kalau fi'il majhul yang kita cari apa? Ibul fa'il. Yang disyaratkan apa? Masuk waktu kan? Maka naibul fa'ilnya adalah dukhul waqtin ya. Aidon jadi apa? Aidon ini pernah nggak antum nemu aidun? Aidin. Selalu aidon kan? Nah, aidon ini cara ngirapnya namanya maf'ul mutlak. Karena dia selamanya itu aidon gitu, makanya dibilangnya maf'ul mutlak. Ya.
Jadi aidon ini maf'ulun mutlakun mansubun ya. Ingat-ingat ya kalau aidon itu maf'ul mutlak. Kenapa dibilang maf'ul mutlak? Karena aidon itu selamanya aidon gitu. Nggak pernah jadi aidun atau aidin. Ya. Dukhulu naibul fa'il ya. Dukhulu jadi naibul fa'il dari syuritonya. Waktin mudhaf ilaih. Alaman. Alanya huruf jarmannya si mausul ya, si mausul majrur ya. Hadasuhu daimun. Hadasnya daimun, terus menerus. Maka hadasuhu jadi mubtada ya. Hadasuhu hadasnya mubtada, wal ha'u di sini adalah mudhaf ilaih. Daimun khabarnya ya. Li fardihi ini jar majrur dan mudhaf ilaih ya. Li fardihi jar majrur dan mudhaf ilaih. Wa wajibuhu at-tasmiyatu ma dzukri, dan wawunya wawu istinaf ya. Wajibuhunya jadi apa? Wajib jadi sama mubtada. Wajibuhu mubtada, hu-nya atau ha-nya sini adalah mudhaf ilaih. At-tasmiyatu khabarnya. Ma dzukri, ma itu apa? Hah? Memang ma huruf jar. Ma itu apa? Berarti harus ada tambahin hafalannya nih. Selain dzaraf zaman, ada tambahin hafalan dzaraf makan. Ma'ani dzaraf makan ya. Jadi ma'ani dzaraf makan. Namanya dzaraf makan, dia pasti apa i'rabnya? Mansub ya. Ma dzarful makani mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Kan di Jurmi ada kan? Wa hiya amama wa khalfa dan seterusnya. Ini hafalan juga ya. Sama dzaraf zamannya sekalian deh. Ya. Ya minimal kalau kita nggak bisa ngafal Jurmiyah secara keseluruhan, tapi di bagian-bagian yang di situ penting untuk dihafal, itu kita hafalin. Tujuannya kayak gini, ketika kita ketemu, oh iya ini dzaraf. Kalau kita nggak hafal kan kita nggak tahu ini masuknya apa. Ya. Sama mana tadi? Ma'dzukri ya, adzukri mudhaf ilaih. Ya, kaidahnya setelah dzaraf kalau ada isim dia dihukumi majrur karena mudhaf ilaih. Taib. Wa furuduhu sittatun. Baca siapa? Novel baca. Yang keras apa? Furuduhu sittatun. Al-awwalu ghuslul wajhi wa minhul fammi bil madmadati wal anfi bil istinsyaqi. Wa thaniyu ghuslul yadaini Wasani aja. wa thani ghuslul yadaini Ghuslul yadaini. ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Iya. Wa thalith mashur ra'si kullihi wa minhul al-adhnani Ah, wa minhu telinga. al-udhunani. Iya. Warrabi'u Hmm. ghuslur Ghuslu. rijlaini ma'al ka'baini. Wal khamis at-tartibu bainal a'dha'i kama Zakarallahu. dzakarallahu ta'ala. Wasadisu Wasalisu al-muwalatu al-muwalatu. bi alla Yuakhira ghusla ghusla. udwin Hmm. hatta Yajifal udhu alladhi qabl. yajifal udhu alladhi qablahu au baqiyati Aha. au baqiyati Udwin. udwin hatta Yajifa. yajifa awwalahu Ah. Awaluhu fi zamanin bizamanin. fi Itu fi atau bi? fi Tulis bi ya, bizamanin zamanin mu'tadilin au qadrihi min ghairihi wa yasqutani wa yasqutani ma'a ghuslin an hadatsin akbaro. Baik. Terjemahin dulu. Dan fardunya ada dan fardunya ada 6. Yang pertama mencuci wajah. Emang wajah dicuci? Wassalam, Membasuh ya. Membasuh wajah membasuh wajah dan termasuk darinya alfam mulut bilat mado dengan kumur-kumur. iya, Dan kumur-kumur dan hidung dengan istinsyak. Istinsyak itu apa? Masukkan Ya, masukin air ke hidungnya. Fardu yang kedua dan yang kedua
membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Ya. Dan yang ketiga Menyapu. menyapu, Bukan membasuh, tapi menyapu. menyapu kepala seluruhnya dan termasuk jarinya kedua telinga. Ya. Dan keempat, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Ya. Dan kelima, tertib di antara Anggota wudu. anggota wudu sebagaimana sebagaimana yang Allah telah Allah sebutkan Dalam Quran ya, yang idakum min salati fasilu wujuhakum ila marafiq dan seterusnya. Itu maksudnya. Baik, yang keenam, dan yang keenam al-muwalah. Al-muwalah apa? al-mualah itu berturut-turut. Berturut-turut dengan tidak mengakhirkan Membasuh membasuh wudu suatu anggota. suatu anggota hingga ijaf Ya, jifa itu kering hingga kering anggota yang sebelumnya. atau sisa anggota hingga Ya, hingga kering awalnya. awalnya pada waktu Dengan dalam waktu. dalam waktu muqtadil Mu'tadil itu pertengahan. dengan waktu pertengahan Aqdari min ghairi. pertengahan atau Kadarnya kadarnya dari selainnya. Maksudnya lebih dari pertengahan lama gitu ya. Wa yaskutani wayaskutoni ma'a ghuslin an hadatsin akbar. Oh ya. dan keduanya gugur. Maksudnya tertib dan mualah, tertib dan berturut-turut itu gugur hukumnya ya kalau itu adalah mandi dari hadas akbar. Gusul ya, kalau mandi itu gusul. Jadi waskotoni ma'a gusulin an hadasin akbar, bukan ghuslin. Karena kalau ghuslin itu hanya membasuh aja, kalau mandi gusul. Baik. Wa furudu sittatun, dan fardu itu ada 6 ya. Al awalu ghusl wajhi ya, yang pertama membasuh wajah. Ya, bagian wudu pertama yang wajib itu adalah membasuh wajah. Wa minhu al-fau bil matmadah. Dan yang termasuk wajib itu adalah berkumur-kumur ya. Jadi kumur-kumur dulu. Ya. Wal anfu bil istinsyaq, dan hidung dengan istinsyak. Nah, cara matmadah dan istinsyak itu satu satu sapuan. Jadi bukannya mulut 1 2 3 habis itu hidung 3 kali, tapi langsung antum ambil air, sebagiannya masuk ke mulut, sebagiannya ke hidung. Setelah itu dikeluarkan ke kiri. Jadi enggak mulut 1 2 3 habis itu hidung 3 kali, enggak, tapi sekali sapuan sebagian masukin ke mulut. Karena nggak perlu banyak-banyak ke hidung, karena kalau kebanyakan puyeng malah. Ya. Jadi satu sapuan antum masukin ke mulut sebagian ke hidung, habis itu dikeluarin. Nah, ini yang dimaksud dengan matmadah dan istinsyaq. Baik. Wasani ghusl yadayn ma'al mirfaqaini. Yang kedua, membasuh tangan sampai kedua sikut ya, sampai sini. Jadi batasannya itu sampai sikut. Kemudian yang ketiga, mashur ra'si kullihi wa minhu al-udhunani. Yang ketiga, menyapu. Ingat, lihat tuh redaksi kalimatnya. Kalau lagi bahas tangan, ghuslu. Kalau lagi bahas kepala, mashu. Ya, makanya di Quran kan, idakum ila sholati famsahu famsahu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ya. Ketika membahas muka dan tangan, yang dipakai adalah ya ghusl, membasuh. Ini namanya membasuh itu dengan air yang dialirkan. Jadi membasuh itu dengan air yang dialirkan. Kalau mashu, menyapu, itu bukan dengan air yang mengalir, tapi dengan mengusap aja. Makanya kalau antum wudu ya, membasuh kepala itu enggak ya. Jadi enggak ini misalkan air antum gini nih. Gitu kagak. Tapi airnya ke tangan, terus kemudian antum giniin. Karena sebatas sapuan aja. Giniin, terus ke kepala. Kan di sini disebutkan mashur ra'si kulli wa minhu al-udhunani ya. Menyapu keseluruhan kepala. Jadi nggak cuma, kan ada ya orang wudu ya begitu ya. Meskipun wudunya sah, tapi ini kurang afdol. Yang afdol itu adalah menyapu seluruh kepala. Makanya wudu yang sunnah itu ketika antum udah air ya, airnya maksudnya jangan air segini terus, wah itu mandi namanya. Ya, tapi airnya buang aja,
buang, kemudian begini nih. Jadi dari sini ke belakang. Nah, ini begitu balik ke depan, sekalian ke telinga. Ini yang sunnah. Ya, meskipun boleh juga, kan ada orang yang wudunya tuh kepala dulu 3 kali, habis itu telinga 3 kali. Yang sunnah itu adalah yang dicontohkan, itu cukup sekali ke belakang, kemudian ke depan lagi, nah terus masukin ke sini telinga. Jadi sekali, nggak dipisah jadinya. Jadi nggak kepala 1, 2, 3, habis itu 1, 2, 3, tapi langsung sekali basuh, sekali usap ya, sampai telinga kayak gitu. Itu cara wudhu yang sunnah. Bahkan di mazhab Syafi'i pun sebetulnya seperti ini ya. Kalau kita baca Al-Umnya karya Asy-Syafi'i, di sana jelaskan cara wudhu yang sunnah itu basuhan telinga, sapuan telinga itu jadi satu dengan sapuan kepala, seperti itu. Ya, baik. Warabi'u ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang keempat, membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Ya, membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Ini jelas insyaallah. Wal khamisu at-tartibu bainal a'dha'i kama dzakarallahu ta'ala. Yang kelima, tertib di antara anggota wudu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Waghsilu wujuhakum ya wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi urutannya tuh harus kayak gitu. Nggak boleh kita wudu kaki dulu gitu misalkan. Atau datang-datang langsung tangan gitu. Ya mumpung sekalian cuci tangan tat, jadi nggak apa-apa tangan dulu habis itu. Jadi nggak boleh. Kalau wudu itu harus urutannya harus sesuai yang disebutkan di Quran. Jadi wajah dulu, setelah itu tangan, setelah itu kepala beserta telinga, setelah itu kaki. Wasadisu al-mualah. Yang keenam, berturut-turut. Kalau tartib itu berurutan. Kalau mualah berturut-turut. Apa bedanya berurutan sama berturut-turut? Kalau berurutan itu menandakan apa? Urutan kegiatan. Kalau berturut-turut, antara satu dengan yang lainnya tidak boleh putus. Jadi harus ya dilanjutkan terus. Ini yang disebut dengan mualah. Bi an la yu'akhkhira ghusla udwin hatta yajifal udwul ladzi qablahu. Ya sekira-kira apa nih batasannya? La yu'akhir, ya tidak diakhirkan membasuh anggota yang lainnya sampai anggota yang sebelumnya kering. Jadi misalkan kita lagi wudu nih. Pas basuh muka, HP bunyi. Ya, HP-nya bunyi. Kalau cuma sebatas afwan nih, aneh yang lagi wudu, itu boleh diterusin tangan. Kan udah wajah tuh. Boleh terusin tangan. Tapi misalnya ketika kita lagi basuh wajah nih, ada yang nelpon. Afwan, aneh lagi wudu. Bentar, penting banget nih. Ngobrol panjang banget sampai air yang ada di muka kering. Nah, ini juga nggak boleh. Ketika dia mau wudu lagi, nggak boleh terusin, tapi diulang lagi. Ya, atau kita udah lagi di rumah, ya, pas lagi wudu udah sampai ke tangan nih, udah sampai ke tangan, ada yang ngetok pintu, ya. Akhirnya kita ke depan dulu. Ternyata dia cuma pengen minta tagihan RT, iuran RT ya, iuran sampah. Kita kasih, masih basah kan? Ini lanjutin. Tapi ternyata yang datang keluarga kita, kan nggak mungkin kita tinggal. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dulu sampai kering tuh yang di tangan. Maka ini nggak boleh diterusin. Jadi ini maksudnya dengan mualah ya. Batasannya itu apa? Kering. Kalau anggota sebelumnya kering itu nggak boleh terusin, ya. Ini maksudnya dengan mualah. Au baqiyatu udwin hatta yajifa awwaluhu, ya, atau sisa dari anggota wudu sampai yang pertama kering, ya. Misalkan kita wudu, ya. Tangannya sih masih basah. Tapi mukanya udah kering karena kita saking lamanya ada jeda, ini juga sama, nggak boleh terusin. Tapi diapain? Diulang lagi dari awal. Bizabanin mu'tadirin dengan waktu yang pertengahan atau qadri atau kadar waktunya dari yang selainnya. Wa yaskutani ma ghusulin an hadasin akbar. Dan syarat dari tertib dan mualah itu gugur ya untuk mandi dari hadas besar. Mandi junub itu yang sunnah itu kan memang wudu dulu ya. Jadi ketika kita junub, ya mandi junub itu bisa karena habis mimpi atau habis berhubungan, atau kalau afat itu setelah suci dari haid ya. Kan yang disunahkan adalah berwudu dulu ya. Jadi kalau kita mau mandi junub itu, yang disunahkan pertama wudu dulu. Jadi wudu, kemudian disisakan kaki ya. Jadi kita wudu seperti wudu biasa, berkumur-kumur, kemudian wajah, kemudian tangan, kepala, kemudian setelah kepala, ini jangan kaki dulu. Terus tapi ngapain?
Kepala dulu disiram 3 kali, ya. Siram 3 kali. Setelah itu ngapain lagi? Kanan dulu. Jadi setelah kepala 3 kali, ngapain? Bagian tubuh yang kanan 3 kali. Jadi kanan dulu. Setelah kanan 3 kali, ngapain? Kiri lagi, ya. Setelah kiri, udah kan? Tinggal kaki. Jadi terakhir tutup kaki. Nah, kalau antum udah mandi wajib dengan cara seperti ini, antum nggak perlu wudu lagi gitu. Karena dengan mandi junub, kalau hadas besar aja terangkat, apalagi hadas kecil. Ya, jadi kalau kita mandi junub itu tidak perlu wudu lagi. Karena mandi junub itu yang mengangkat hadas besar, apalagi hadas kecil, tentu terangkat. Ini yang sunnah. Tapi minimalnya mandi wajib itu meratakan air ke seluruh tubuh. Artinya, ketika antum misalkan punya kolam renang pribadi di rumah, ya, dari pinggir udah niat mandi junub, bismillah, cebur, ratakan air, sudah sah itu. Makanya sini dikatakan gugur syarat tartib dan mualah dalam mandi wajib. Jadi kalau mandi wajib langsung kita nyebur ke kolam renang, itu mandinya sah, meskipun itu tidak afdal ya. Yang afdal itu gimana? Wudu dulu, kemudian kepala, kanan 3 kali, kiri 3 kali, kaki. Tapi boleh, ya misalkan antum punya kolam renang pribadi gitu, saya niat mandi wajib, tentu dengan di hati ya. Habis itu langsung loncat ke kolam renang, cebur gitu. Rata kan kalau kolam renang, ini namanya air semua pasti langsung rata. Sah. Itu boleh juga ya. Jadi mandi itu boleh langsung jebur tanpa wudu boleh. Sah, tapi kurang afdol. Yang afdol tentu dengan wudu dulu ya. Atau hujan-hujanan gitu ya. Jadi wah, aji mumpung hujan-hujan lah, sekali mandi wajib lah. Itu boleh juga ya. Dengan mandi pakai air hujan itu boleh ya. Meskipun yang sunnah tentu wudu dulu ya, seperti yang tadi Anda jelaskan. Baik. Bagaimana tadi kita? Wa furudu sitatun, dan wajib wudu itu fardu wudu itu ada 6 ya. Ini jadi apa? Mubtada khobar ya. Jelas sekali, furudu sitatun. Wawnya istinaf, furudunya mubtada, haknya adalah mudhaf ilaih, sitatun khobarnya. Al awalu mubtada, ghuslu khobar, al wajhi mudhaf ilaih. Wa minhul famu, dan diantaranya, yakni diantara wajah itu adalah fam, mulut. Jadi apa nih? Jadi apa nih? Hah? Jadi apa? Al-famu itu namanya khobar. Mubtada muakhar. Al-famu mubtada muakhar. Mana khobarnya? Minhu. Ya, jadi ini contoh kalimat yang mubtadanya diakhirkan. Kan diantara syarat yang membolehkan mubtada diakhirkan, khobarnya itu ya syibhu jumlah. Ya, syibhu jumlah itu jar majrur atau dzaraf. Seperti ini. Minhu itu kan jar majrur kan? Jadi minhu itu jar majrur, jadi khobar muqaddam, al-famu mubtada muakhar ya. Bil madmadati jar majrur. Wal anfu bil istinsyaqi, al anfu ini jadi apa dia? Wawnya huruf ataf, al anfunya matuf ke al-famu ya. Bil istinsyaqi jar majrur. Wasani ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, yang ini wawnya huruf ataf ya, asani mubtada. Ghuslu khabarnya, al yadaini mudhaf ilaih, tanda jarnya apa? Ya, karena dia musanna ya. Ma'al mirfaqaini, ma'anya apa? Dzaraf apa? Hah? Dzaraf makan. Al mirfaqaini, ya kalau ada dzaraf setelahnya isim, dihukumnya apa? Mudhaf ilaih. Al mirfaqaini ini mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya ya. Wasalisu mashur ra'si kullihi. Yang ketiga ya, menyapu kepala seluruhnya. Asalisu jadi apa? Mubtada. Mashu khobar. Ar-ra'si mudhaf ilaih. Kullihi, antum kan udah belajar nih. Apa namanya? Apa afat? Hah? Badal mana? Bukan badal ya, tapi apa? Tawabi ada berapa? Apa aja? Naat, ataf, taukid, badal. Apa aja kira-kira? Taukid. Antum ingat, taukid wa yakunu bi alfadin ma'lumatin. Taukid itu dengan lafaz yang tertentu. Apa aja lafaznya? Wa yakullu. Ya kan? Kullu. Jadi kulli di sini, kullinya sebagai taukid, ya.
Ingat, pokoknya kalau dapat kata kullu, nafsu, an-nafsu al-ainu sama ajma, ini lafaz-lafaz taukid, ya. Maka ketika menemukan kalimat ini kullihi, oh iya ya, kan waktu belajar tawabi, taukid itu ada salah satunya kulli. Oh berarti ini dilihat, oh ya ini aroksinya kan majrur, kulinya majrur. Oh berarti ini taukid. Taukid ke siapa? Ke roksi kan? Yang seluruhnya seluruh apa maksudnya? Seluruh kepala kan? Ya. Maka kuli ini adalah taukid, ya. Hi-nya mudhaf ilaih. Wa minhu al-udunani. Jadi apa nih? Wa minhu al-udunani jadi apa? Sama kayak tadi ya. Minhu jar majrur jadi apa? Khobar muqaddam. Al-udunani mubtada muakhar, ya. Warabi'u ghaslur rijlaini mal kabaini. Yang keempat, membasuh kedua kaki ya beserta dua mata kaki. Ar-rabi'u jadi mubtada, ghaslu jadi khabar, ar-rijlaini mudhaf ilaih. Mal kabaini maknanya jadi apa? Sama semua nih ya. Zarab makan, al-kabaini mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya adalah ya karena dia musanna. Wal khamisu at-tartibu bainal a'dha'i. Yang kelima, tertib di antara anggota wudu. Al-khamisu jadi mubtada, at-tartibu jadi khabar, baina jadi zarab apa? Makan ya. Al-a'dha'i mudhaf ilaih. Kama dzakarallahu ta'ala. Kama dan majrur. Al-kaf wa harfu jarin, maknanya isim mausul, majrur bil kaf, ya. Zakara apa? Fil madhi mudhari'nya apa? Zakara yazkuru ya, ahsan. Allahu jadi lafzul jalalah jadi fa'il ya. Sebagaimana Allah sebutkan, berarti kan Allah di sini sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il fa'il ya. Ta'ala fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Kembali kepada Allah ya, yang maha tinggi kan Allah ya. Baik. Wasadisu al-muwalatu ya, yang keenam muwalah. Maka as-sadisu sebagai mubtada, al-muwalatu khabarnya. Bi an la yu'akhkhira ghasla udwin hatta yajiffa al-udwu alladhi qablahu ya. Bi an banyak huruf jar, annya huruf hah? Mana ada huruf nasab? Wa semua awal mungkin. An huruf hah? An nasab ya. Huruf nasab ada berapa? Fan nawasibu asyaratun wa hiya an, langsung sebut wa hiya an walan. Ayo bareng-bareng ayo berubah hafal. Wa hiya an walan wa idan wa kai wala mukai wala mul juhudi wa hatta wal jawab bil fa'i wal wawi wa au ya. Baik. La-nya jadi nafiyah ya. La di sini la nafiyah, la yang artinya tidak, bukan jangan kan. Yu'akhira fi'il tasrifnya fi'il mudhari ya. Madinya apa? Hah? Iya, akhara tasrif, akhara yu'akhiru ta'khiran mu'akhirun mu'akhkharun ta'khir la tu'akhir. ahsan. Kenapa jadi la yu'akhira enggak la yu'akhiru? Kan barusan disebutin huruf nasab. Ya, karena dia dinasabkan dengan huruf an ya. Makanya akhara fil mudhari mansubun bi an. Wa lam nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ini fil mudhari ya, failnya mana? Yang mengakhirkan siapa? Yang mengakhirkan siapa? Orang yang wudu kan? Ya, kembali kepada orang yang wudu. Ya, ini kadang al-mutawaddi ya. Al-mutawaddi. Jadi kadang ya kalau kita menemukan kalimat seperti ini, kan sebelumnya nggak ada sebutan man juga, nggak ada sebutan siapa. Ini kan kita lagi ngebahas wudu kan? Ya berarti kembali kepada al-mutawaddi, orang yang wudu. Ya. Ghasla udwin, ghasla jadi mengakhirkan basuhan anggota wudu. Berarti kan basuhan ini sebagai maf'ul bih ya. Ghasla ini maf'ul bih, mansub, tanda nasabnya fathah, udwin mudhaf ilaih. Hatta yajiffal udhu alladhi qablahu. Hatta huruf apa? Ya kalau di kalimat ini sebagai huruf nasab ya. Kan wayaan, walan, waidan, wakai, walamukai, wa hatta. Ya. Ya, jadi ya, hatta ini huruf nasab juga.
Meskipun nanti penjelasannya kalau hatta itu yang menasabkan, rahmukallah. Yang menasabkan itu bukan hatanya tapi an mudmarohnya. Tapi itu nanti pembahasannya kalau udah tingkat lanjut. Ya jifa. Kenapa ya jifa nggak ya jifu? Karena udah hatta ya, makanya ya jifa. Mansub dia dengan hatta. Al-udwu alladhi qablahu. Sampai kering anggota yang sebelumnya. Berarti al-udwu jadi yang kering kan? Berarti al-udwu jadi fa'ilnya. Fa'il. Alladhi jadi isim mausul itu nama, bukan kedudukan. Anggota yang sebelumnya berarti alladhi sebagai sifat. Ya. Alladhi ini ismun mausulun manjul sukun fi mahalli raf'in sifatun ya, atau na'tun li al-udhu. Qablahu, qablanya zaraf zaman, wal haunya mudhaf ilaih. Au baqiyati udwin, atau sisa anggotanya. Baqiyati jadi apa? Ya, awalnya huruf ataf, baqiyati matufnya kemana? Ke udwin yang pertama tuh. La yuakhira ghasla udwin ya. Karena kan dia majrur, jadi harus cari matufnya yang matuf alainya yang majrur juga ya. Kan ini takdirnya tuh bi an la yuakhira ghasla baqiyati udwin hatta yajifa awalu kayak gitu. Jadi udwin itu matufnya baqiyati itu matufnya ke udwin yang ghasla udwin itu. Ya. Udwinnya jadi mudhaf ilaih, hatta yajifa awalu ini udah tadi hatta nyurut nasab. Yajifanya fil mudhari mansub dengan hatta. Awalunya fa'il ya. Dan hunya dalam mudhaf ilaih. Bi zamanin mu'tadilin. Bi zamanin jar majrur. Mu'tadilin sifat ya. Dengan zaman yang mu'tadil. Sifat ke zaman. Au qadrihi. Au huruf ataf. Qadrinya matuf ke zamanin ya. Ke zamanin. Hi-nya mudhaf ilaih, min ghairihi min huruf jar, ghairi majrur, hi-nya mudhaf ilaih. Taib. Wa yasqutani ma ghusulin an hadasin akbara. Wa yasqutani, wawnya istinaf, yasqutani apa? Tasrifnya dulu, yasqutani ini apa? Fil mudhari ya, fil mudhari dhamir apa? Coba tasrif yasqutu udah rumuh asan ya, jadi langsung ketemu yasqutu yasqutani. Mana failnya? Jangan dicari. Mana failnya? Alifnya. Ingat, selain huwa dan hiya dalam fi'il madhi ataupun fi'il mudhari, selain huwa dan hiya, itu failnya nggak usah dicari. Kenapa? Udah ada pada fiilnya. Ya, misalkan kalau yaskutu, yaskuton, yaskutuna kan? Yaskutu aja yang perlu dicari failnya. Adapun yaskutoni mana failnya? Alifnya. Yaskutuna wa'unya. Kemudian taskutoni alifnya. Yaskutna nunnya. Kemudian taskutu yang anta mana failnya? Anta. Taskutoni alifnya. Kayak gitu ya. Paham ya? Jadi yaskutoni ini nggak perlu cari mana failnya. Failnya adalah alifnya. Kecuali kalau diterusin alifnya ini kembali kepada siapa? Pada at-tartibu wal mu'alatu, ya tertib dan mu'alah. Ma'a ghusulin, ma'a zoraf makan, ghusulin mudhaf ilaih, an hadasin jar majrur, akbara jadi apa? Sifat ke hadasin, dari hadas yang paling besar. Kenapa akbara enggak akbari? Karena ghairu munsharif. Dikarenakan akbar itu ghairu munsharif, makanya dia enggak ketika jar enggak kasrah tapi fathah. Kalau alasan kenapa akbar ghairu munsharif apa? Karena mengikuti wazan af'alu, ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukup sampai sini ya, karena pembahasannya kalau teruskan masih panjang lagi nih. Kita baca dalam bentuk majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Finish. Ah, dah. Loh kok